jauh di dalam jiwa kita, kita mengetahui bahwa Allah ada. Dan bahwa Dia telah memberikan hukumnya kepada kita. Kita berusaha untuk menekan pengetahuan ini dan melarikan diri dari perintah Allah. Tetapi bagaimanapun susah payahnya kita berusaha, kita tidak dapat mendiamkan suara yang ada di dalam diri kita itu. Suara itu dapat ditutupi, tetapi tidak dapat dihancurkan. Adanya hati nurani dalam diri manusia itu menyebabkan munculnya apa yang dikenal sebagai kesadaran religius dan juga adanya sifat moral di dalam makhluk yang bernama manusia itu. Kalau begitu sebenarnya pemberian hati nurani dari Allah kepada setiap manusia sebenarnya mau menyatakan bahwa di samping Dia itu ada, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pribadi yang bermoral. Bayangkan bahwa kamu musuh Allah, kamu tidak cari Allah, bagaimana kamu bisa kenal Allah? Maka di sini kita membutuhkan lebih daripada sekedar wahyu umum. Maka kita perlu wahyu khusus. Nah, di dalam Westminster Confession of Faith dikatakan begini. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Kita mungkin tidak bisa hafal semua ayat ya, tapi minimal pernah baca lah. Nanti, saya pernah tahu ada ayat bilang sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, tapi di mana ya? Nanti baru cari kan? Tapi kalau tidak pernah baca, bagaimana tahu? Ada mahasiswa teologi, sudah tamat teologi S1, tiba-tiba telepon saya, aduh kakak, tolong saya. Apa? Saya ada cari ayat tapi cari tidak ketemu. Ayatnya bilang apa? Ayatnya yang berkata sekali mereka dayung 2 pulau terlampaui. Kau gila kah? Itu bukan ayat Alkitab itu ya. Itu peribahasa. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa orang kalau tidak baca Alkitab tidak bisa mengenal Allah. Kan? Nah, karena Alkitab itu adalah wahyu Allah secara khusus. Nah, maka ya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh atau kalau mau kenal Allah. Ya, maka dalam lembaran-lembaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa kenal Allah. Mau cari surga neraka di Alkitab. Mau cari saya orang berdosa di Alkitab. Tahu Yesus itu siapa? Di Alkitab. Allah Tritunggal di Alkitab. Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus di mana? Di Alkitab. Ada surga neraka? Ya. Selamat karena iman saja? Ya. Kita harus bertobat? Ya. Di mana? Semua di Alkitab. Maka Alkitab adalah wahyu khusus Allah. Oke? Yang kedua dari wahyu khusus ini adalah Yesus Kristus. Yesus itu bukan hanya wahyu khusus, tapi puncak dari wahyu khusus, klimaks dari wahyu khusus. Wahyu yang terakhir. Ya. Coba tolong baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi,
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, dikatakan begini. Pada zaman akhir ini, saya pernah jelaskan dalam episode kali lalu, apa itu zaman akhir. Jadi zaman akhir itu adalah satu zaman sebelum akhir zaman. Dan biasa secara teologi itu dilihat zaman antara Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke surga dengan kedatangan dia kedua kali. Itu berarti kita sedang ada di zaman akhir. Nah, menurut ayat ini, pada zaman akhir ini, dia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Berarti tidak ada zaman lain lagi, karena ini sudah zaman akhir. Maka puncak atau klimaks dari semua itu adalah melalui Yesus Kristus. Maka kalau kali sebelumnya wahyu umum Allah bicara kepada kita lewat ciptaan, lewat pemeliharaan alam semesta, lewat hati nurani, lewat Alkitab. Kali ini dia bicara kepada kita lewat dirinya sendiri, yaitu lewat Yesus Kristus. Karena itu lewat Yesus Kristuslah orang bisa kenal Allah. Ya, ada sejumlah ayat yang berbicara tentang itu. Misalnya Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lalu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lalu juga ayat yang terkenal, Yohanes 14 ayat 7-9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Dan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Nah, semua ayat itu menyatakan bahwa melalui Kristuslah kita bisa kenal Allah. Ini wahyu khusus. Nah, maka wahyu khusus ini berdampak kepada keselamatan. Kalau tadi wahyu umum, kenal Allah Maha Kuasa, Maha Baik, tapi tidak membawa keselamatan. Tapi yang wahyu khusus ini melalui Kristus, maka ini berdampak kepada keselamatan. Nah, ada dua wahyu khusus, Alkitab dan Yesus. Nah, bagaimana hubungan antara keduanya? Nah, kita simak yang dikatakan oleh Bruce Meyer. Kedua bentuk ini maksudnya Alkitab dan Yesus ya. Tidak dapat dipisahkan. Kristus yang menjelma menjadi manusia dikenal melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Mengenal Kristus sudah tentu adalah pengalaman yang lebih kaya daripada mengenal ajaran Alkitab tentang dia. Namun Kristus yang dikenal melalui pengalaman pribadi adalah Kristus yang disaksikan oleh Alkitab. Tidak ada Kristus lain. Respon kepada Kristus yang membawa keselamatan berarti terikat kepadanya sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang dia. Sebaliknya firman yang tertulis tidak dapat dipisahkan dari firman yang terjelma itu. Alkitab hanya dapat ditafsirkan dengan tepat kalau penafsir bermula dari iman yang hidup dalam Kristus, yang merupakan tema pokok pusat penyataan Alkitab tentang pribadi dan rencana Allah. Maka dengan semua ini, karena Alkitab dan Yesus Kristus adalah wahyu khusus dan merupakan puncak dari wahyu, maka kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Kristus yang dinyatakan di dalam kitab suci. Kalau kitab suci mengatakan tentang apapun tentang Kristus, jangan pernah ragu. Percaya. Kalau Alkitab berkata Kristus bangkit dari antara orang mati, kita harus percaya. Ya, kalau Alkitab bicara tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus percaya.
Kalau Alkitab bilang Kristus akan datang kedua kalinya, kita harus percaya. Jangan pernah meragukan wahyu Allah. Dan yang kedua adalah kita harus meninggikan otoritas kitab suci, Alkitab, dalam praktek kita maupun pemahaman-pemahaman kita. Jangan percaya apapun kalau tidak dinyatakan dalam kitab suci. Ya. Tapi kalau apa yang dinyatakan dalam kitab suci, percayalah. Ya. Banyak orang meragukan Alkitab hari ini. Tetapi kalau kita percaya itu adalah wahyu, maka tidak ada alasan untuk tidak percaya Alkitab. Ya. Maka dengan dua wahyu ini, wahyu umum dan wahyu khusus, komplit bagi kita. Yang lain di luar kekristenan hanya dapat wahyu umum. Tapi hanya kekristenan yang sejati yang mendapatkan pengenalan yang lengkap, wahyu yang lengkap. Karena itu bagi saudara yang belum pernah percaya sungguh-sungguh pada Kristus, atau saudara hanya Kristen KTP saja, saudara tidak punya pengenalan yang dapat menyelamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan dalam kitab suci bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan, penebus orang berdosa. Maka kamu akan diselamatkan sekaligus mendapatkan pengertian yang sempurna, yang lengkap tentang Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diberikan wahyu oleh Tuhan. Bukan hanya bersifat umum yang sangat terbatas, bahkan telah dicemari oleh dosa. Tapi kami diberikan wahyu khusus melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Dan melalui kedua wahyu ini, kami boleh mengenal Allah dengan sempurna dalam Kristus Yesus yang berdampak kepada keselamatan kami. Tuhan, ada banyak orang yang belum menemukan kebenaran tentang Allah, masih berada dalam atau di luar Kristus. Kami berdoa, Tuhan, selamatkanlah mereka, bahkan melalui kami. Tapi bagi kami yang telah menemukan keselamatan dalam Kristus Yesus, biarlah kami selalu bersyukur, karena dalam Kristuslah pengenalan kami akan Allah menjadi lengkap. Dalam nama Yesus Kristus, puncak dari seluruh pewahyuan Allah, kami berdoa. Amin. Kedua bentuk ini tidak dapat dipisahkan. Kristus yang menjelma menjadi manusia dikenal melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Mengenal Kristus sudah tentu adalah pengalaman yang lebih kaya daripada mengenal ajaran Alkitab tentang Dia. Namun Kristus yang dikenal melalui pengalaman pribadi adalah Kristus yang disaksikan oleh Alkitab. Tidak ada Kristus lain. Respon kepada Kristus yang membawa keselamatan berarti terikat kepadanya sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang Dia. Sebaliknya, firman yang tertulis tidak dapat dipisahkan dari firman yang terjelma itu. Alkitab hanya dapat ditafsirkan dengan tepat kalau penafsir bermula dari iman yang hidup di dalam Kristus, yang merupakan tema pokok pusat penyataan Alkitab tentang pribadi dan rencana Allah. Pengenalan akan Kristus tidak dapat dilepaskan dari Alkitab atau kitab suci, karena Alkitab adalah firman Allah, dan di dalam Alkitab itulah kita menemukan catatan-catatan tentang Kristus, identitasnya, siapa Dia yang sesungguhnya, sifat-sifatnya, dan juga karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan, terlebih pekerjaan yang berkaitan dengan penyelamatan dunia yang berdosa. Karena itu, jikalau kita ingin mengenal Kristus dengan baik, maka temukan semua itu dalam lembaran-lembaran Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis bagi kita. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan.
Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.